Hai, gue Dave, dan ini adalah Sabtu Malam Mencekam. So, let's get into it. Siapa sih yang gak kenal Jakarta? Jakarta itu udah terkenal banget sama hiruk-pikuknya dan juga kesibukannya. Dimana ribuan orang juga mengadu nasib di Jakarta. Termasuk gue salah satunya. Tapi siapa yang sangka, ternyata di Jakarta juga ada banyak banget tempat angker loh guys. So, let's get to it. Yang pertama ada Taman Langsat. Taman Langsat ini berlokasi di belakang Pasar Burung Barito, Jakarta Selatan. Tempat ini terkenal dengan kuntilanaknya yang katanya sering menampakkan diri. Awalnya tempat ini merupakan tempat penanaman bibit-bibit tanaman oleh pemerintah DKI Jakarta. Namun pada 2012 semuanya diubah menjadi tempat yang sangat estetik. Banyak banget orang-orang yang datang sana cuma untuk foto-foto doang. Namun yang anehnya adalah saat sedang puncak-puncaknya orang-orang senang datang ke sana, taman ini diubah menjadi seperti taman-taman pada umumnya. Tidak ada lagi pernak-pernik, tidak ada lagi background yang bagus untuk menjadikan tempat foto. Nah, kali ini gue mau bacain cerita dari banyak orang yang sudah mengakui keangkeran tempat ini. Pertama, kita sebut aja namanya Pak S. Pada suatu malam, Pak S ini didatangi oleh sekumpulan mahasiswa yang penasaran dengan keangkeran Taman Langsat ini. Mereka datang untuk membuktikan sendiri keseraman tempat ini. Mereka ingin melihat pohon beringin yang konon katanya memiliki penunggu. Di saat hampir jam 12 malam, mereka ingin memotret pohon tersebut. Namun tiba-tiba semua handphone dan powerbank mati secara bersamaan. Pak S juga bilang bahwa beliau sering mendengarkan suara tangisan pada tengah malam. Selain suara, beliau pun meyakini bahwa beliau pernah melihat kuntilanak secara langsung dengan matanya sendiri. Beliau melihat kuntilanak itu berayun di atas pohon dengan rambut yang terurai. Saking terkenalnya, tempat ini pernah dibuat filmnya loh guys, di tahun 2014 dengan judul Taman Langsat Majestic. So you guys should check it out. Next. Nah, yang kedua ini ada beda nih guys. Kenapa? Karena tempat ini biasanya terkenal dengan hiruk-pikuknya dan tidak pernah sepi. Karena tempat ini berlokasi di Klender, Jakarta Timur, yang juga terkenal dengan pasarnya. Kabarnya tempat ini seringkali dimunculi oleh hantu yang melepuh dan juga ada yang merasa mendapatkan uang, namun ternyata setelah pergi dari lokasi tersebut, uang itu menjadi daun. Awalnya lokasi ini merupakan tempat pertokoan yang bernama Yogyakarta Plaza. Namun, terjadi kerusuhan besar pada tahun 98, tepatnya bulan Mei tahun 98, yang mengakibatkan lebih dari 200 orang meninggal dunia pada saat itu. Namun sekarang mall ini udah dibangun kembali dan berganti nama. Walaupun sudah berganti nama, namun masih banyak sekali pengunjung yang mengaku mendapatkan penglihatan seperti hantu melepuh, kuntilanak, dan juga katanya ada anak-anak yang suka lari-lari di malam hari. Yang paling sering itu adalah hantu dengan wajah melepuh di depan eskalator dan juga kamar mandi. Dan yang bikin beda adalah hantunya tidak hanya menghantui para pengunjung di malam hari, namun juga di siang hari. Ada karyawan juga yang mengaku bahwa mereka pernah diteror oleh hantu Tionghoa yang dapat mengubah daun menjadi uang. Gadis itu menggunakan baju putih usang dan juga dia akan melihat-lihat di sekeliling, lalu dia akan menunjuk satu barang. Saat membayar, mereka akan merasa bahwa ini adalah uang. Namun setelah gadis itu pergi, tiba-tiba yang ada di dalam kasir, harusnya uang, tiba-tiba berubah menjadi daun. Kalau yang ini sih rada merugikan ya guys. Ada juga yang mengaku pernah mendengar lirihan, "Tolong, perih." Itu serem banget sih guys, karena terjadinya saat mall sudah tutup dan karyawan yang lain sedang closing. Terdengar dari basement sampai ke lantai 3. Kebayang gak sih kerasa banget suaranya kerasnya? Tempat ini juga pernah dibuat filmnya dengan judul Mall Klender di tahun 2014. Gue juga udah nonton sih, seru banget dan serem banget. You guys should check it out. Next ada Terowongan Casablanca. Nah, siapa nih yang gak tahu ceritanya? Dulu sempat booming banget yang katanya harus klakson 3 kali kalau misalnya mau lewat. Tempatnya ada di Kuningan, Jakarta Selatan, dekat satu mall yang sangat sering banget didatangi oleh banyak orang Jaksel. Hantunya ada beragam sih guys. Tapi yang paling terkenal adalah kuntilanak merah. Awalnya tempat ini konon katanya ya,
Awalnya tempat ini adalah kuburan massal. Semuanya sudah dipindah dengan baik, namun ada satu mayat yang masih utuh. Padahal tanggal penguburannya udah lama banget. Terus banyak juga yang percaya walaupun mayat-mayat ini sudah dipindah, namun hantunya masih bergentayangan di sana. Ditambah lagi, terowongan ini sangatlah lembab dan kita tahu siapa yang menyukai tempat lembab. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa di masa silam ada perempuan yang diperkosa oleh banyak pemuda hingga tewas, lalu mayatnya dibuang begitu saja di tanah tersebut. Dan akhirnya muncul cerita mistis tentang hantu nenek yang merupakan jelmaan dari gadis tersebut. Ada juga cerita beberapa tahun lalu tentang seorang pria yang ditemukan tidak bernyawa dan terlilit tali temali. Ternyata pria tersebut bunuh di depan pintu masuk terowongan Casablanca. Banyak juga yang mengalami kecelakaan serta meninggal di tempat tersebut. Banyak korban kecelakaan yang masih beruntung mengatakan bahwa sebelum terjadi kecelakaan, mereka mengaku melihat kuntilanak merah yang menunggu dan menakut-nakuti orang yang lewat. Nah, seperti yang gue bilang dari awal, jadi katanya gimana caranya untuk ngelewatin terowongan itu dengan aman, yaitu dengan diklakson 3 kali dulu kendaraan kita. Kayak minta izin gitu sih guys. Dan ini sempat ada filmnya yang terkenal banget di tahun 2007 dengan judul Terowongan Casablanca. Nah, siapa sih yang nggak tahu Menara Saidah guys? Menara Saidah tuh yang terkenal banget di Jakarta. Bangunannya yang miring dan juga kosong melompong dari lama. Konon katanya tempat ini juga terkenal dengan hantu perempuan berbaju merah. Jadi, bangunan ini dibangun pada tahun 95 dan selesai tahun 98 dan baru diresmikan pada tahun 2001. Namun, sayangnya, tahun 2007 bangunan ini ditutup dengan alasan gedung yang miring dan dapat membahayakan para pekerja yang ada di sana. Menurut pengamat perkotaan, Nirwono Joga menyebut bahwa miringnya Menara Saidah sudah masuk kategori gagal bangunan dan diduga karena ada keteledoran saat pembangunannya. Sebelum ditutup secara permanen pun, sudah banyak cerita horor yang terjadi di situ. Banyak banget nih gosip-gosip berseliweran tentang cerita horor yang ada di menara ini. Jadi ada seorang karyawan yang saat malam, dia kembali ke gedung itu, ngambil barang yang ketinggalan. Ia pun naik lift ke lantai tempatnya bekerja. Sesampainya di lantai yang dia tuju, ia kaget karena pas dia buka, lantai tersebut kosong, gak ada bilik-bilik kerja, gak ada meja-meja, bener-bener kosong dan gelap. Lalu akhirnya dia kembali ke dalam lift, dia memencet tombol tutup, namun lift itu tidak bergerak lama banget. Tiba-tiba lift tersebut pun lampunya meredup. Ia pun makin cemas guys. Ya iyalah, siapa yang gak cemas? Akhirnya dia pencet semua tombol yang ada di dalam lift itu, dan akhirnya lift itu pun bergerak. Namun alih-alih dibawa ke lobi, ia malah turun ke lantai yang sangat negatif auranya. Pada akhirnya ia memutuskan untuk turun lewat pintu emergency. Banyak juga warga yang tidak masuk ke dalam gedung itu menyaksikan bahwa di malam hari, beberapa jendela dari gedung tersebut tiba-tiba ada pencahayaan yang terpancar. Ketika dikonfirmasi ke petugas, mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyalakan lampu tersebut di saat tersebut. Dan katanya ada bayangan perempuan berbaju merah yang berseliweran di lantai yang menyala tersebut. Jadi siapa yang menyalakan lampu tersebut? Dan siapa perempuan berbaju merah tersebut? Oke, last but not least, ada jembatan Ancol. Siapa sih yang gak suka ke Ancol? Pasti kita sering banget kan lewatin daerah itu. Either kita mau ke pantainya, atau kita mau ke Dufan. Nah, ini udah terkenal banget dari zaman orang tua kita masih muda kayaknya deh. Yaitu hantu si manis jembatan Ancol. Jadi ceritanya, pada abad 18, ada seorang perempuan bernama Mariam yang masih berumur 16 tahun dan memiliki paras cantik. Ia bekerja melayani rumah seorang pedagang tua dan kaya. Ia pun juga memikat hati si majikan tersebut. Ia berencana menjadikan Mariam sebagai istrinya, namun Mariam menolak. Karena dia tidak mau dinikahi oleh majikannya tersebut, maka ia berencana melarikan diri dan mencari tempat tinggal baru. Namun keberadaan gadis tersebut diketahui oleh sang majikan. Lalu majikan Mariam tersebut langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari dan mengejar dan menangkap Mariam.
Lalu gadis itu melawan, memberontak karena tidak mau dinikahkan. Lalu oleh para anak buah majikannya tersebut, tubuh Maryam pun dilecehkan dan dibunuh. Kemudian jasadnya dibuang di bawah jembatan Ancol tersebut. Sejak itu telah banyak banget yang mengakui melihat si Maryam ini dengan paras yang tetap cantik, namun beraura sangat negatif. Saking horornya, udah banyak banget yang membuat film tentang Si Manis Jembatan Ancol ini. Oke, pertama ada Si Manis Jembatan Ancol tahun 93, dan ada juga nih yang paling baru, dibikin film versi bioskopnya, yaitu di tahun 2019 dengan judul yang sama, yaitu Si Manis Jembatan Ancol. Oke, so itu aja untuk malam ini. Semoga kalian suka, dan ini kebetulan adalah pertama kalinya gue ngebuat video kayak gini. Sebelumnya gue cuma bikin video nyanyi doang ya guys. Cuma sekarang gue mau coba hal baru, and saran dan komentarnya ditunggu. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan aktifkan lonceng di samping tulisan subscribe itu supaya kalian bisa tahu setiap aku mengupload video setiap harinya. Woo! So, thanks for watching. Bukan. Ngadi-ngadi dia.